Shalom, nama saya Anita Bunijaya STH. Saya adalah seorang guru PAK di Sekolah Kristen Terang Bangsa Cirebon. Saya juga sekaligus adalah seorang mahasiswa dari kampus IAKN Manado. Dengan NIM saya 25010624143. Dan pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan membuat video pembelajaran dengan tema Allah Pemeliharaku. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Stand up. Beginning. Morning, please sit down. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan sama-sama berdoa ya. Miss minta tolong Olive boleh pimpin doa. Sama satu lagu ya, pimpin lagu pujian. Shalom semuanya. Shalom. Kita sama-sama angkat pujian, itu musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, Kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Satu dalam Tuhan. Yesus, terima kasih sudah kami akan memulai pelajaran hari Tuhan. Kami mohon pada kegiatan ini berjalan lancar dari awal sampai akhir dengan lancar, tanpa ada kendala sedikit kita. Engkau yang menjaga dan Engkau yang melindungi Tuhan. Maksud Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, shalom anak-anak. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Semua baik di dalam Tuhan. Luar biasa di dalam Tuhan, amin. Oke, yuk sebelum kita memulai pelajaran, misalkan mulai dari absensi dulu ya. Nanti yang dipanggil jangan lupa untuk angkat tangannya. Ya, oke. Angela Kristiani Sutristo. Karisa Diandra Herdianto. Grafila Yakub Gilsun. Gracia Ellen Aurelia. Jason El Shaddai. Oke, mari kita akan mulai pembelajaran. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang Allah pelihara hidupku. Oke. Misalkan mulai dari tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah supaya kita supaya anak-anak bisa menjelaskan apa makna pemeliharaan Tuhan berdasarkan cerita Alkitab dan pengalaman hidup. Agar kalian bisa menjelaskan bagaimana Tuhan memelihara kalian. Maknanya apa menurut kalian seperti itu. Yang kedua, menunjukkan contoh-contoh pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa tahu apa saja contoh-contoh pemeliharaan Tuhan yang kalian rasakan dari sekeliling kalian seperti itu. Ada lagi mensyukuri pemeliharaan Tuhan melalui sikap hidup yang bertanggung jawab dan penuh pengharapan. Satu hal, goalsnya adalah kalian bisa bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dan kalian juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma ucapan syukur, tapi dalam pelaksanaannya sebagaimana apa yang kalian bisa lakukan. Seperti itu. Oke, anak-anak, kita akan lanjutkan ya. Sebentar. Kita akan lihat video pembelajaran. Oke. Kita akan lanjut ke dalam pertanyaan pemantik. Miss mau tanya, apa kalian menyadari bahwa Allah memelihara seluruh ciptaan, termasuk diri kamu? Tadi kita sudah lihat ya, betapa pemandangan alam yang indah. Sekarang yang jadi pertanyaan,
Apakah kalian menyadari bahwa Tuhan memelihara kita dalam segala kondisi kita? Kalian tadi bisa lihat pemandangan alam yang indah. Kalian kalau pergi jalan-jalan pun bisa. Tapi dalam segala keadaan kalian yang saat ini di sekeliling kalian, kalian sadari nggak itu? Sadari? Sadari? Termaksud Tuhan memelihara diri kamu? Sadari ya semua ya, bahwa Tuhan itu senantiasa memelihara kita. Oke, yang kedua, apa tanda-tanda pemeliharaan Tuhan atas alam dan kehidupan manusia? Menurut kalian apa tanda-tandanya? Kalau Tuhan memelihara kita, memelihara alam, memelihara seluruh dunia, ya? Oke, Tuhan kasih nafas kehidupan. Ada apa lagi? Masih diberi kesehatan, ada kesehatan, segala sesuatunya boleh berjalan begitu rupa ya. Karena Tuhan tetap memelihara seperti itu. Oke, bagaimana kamu dapat menunjukkan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di hidup kalian? Menurut kalian? Ada yang? Pergi ke gereja, beribadah. Ada lagi? Mendengarkan firman Tuhan, baca firman ya. Ada lagi? Oke, menjaga pemeliharaan alam, hutan dan lainnya ya. Oke, good. Oke, nah ini Allah pemelihara hidupku. Oke, Filipi 1 ayat 6, kita sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir pada hari Kristus Yesus. Satu hal anak-anak, kalau Tuhan mencipta, masih ingat pelajaran yang kemarin ya, kalau Tuhan itu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Apa disebut apa? Creatio ex nihilio. Dari yang gak ada, Tuhan ciptakan jadi ada. Tuhan berfirman dan itu jadi, seperti itu. Dari yang gak ada jadi ada, seperti itu. Tapi Tuhan gak pernah ninggalin. Gak cuma diciptakan terus langsung ditinggal, seperti itu. Enggak. Tapi Tuhan itu terus memulai pekerjaan. Dia yang memulai, tapi dia juga terus meneruskannya. Bahkan sampai akhirnya nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Seperti itu. Ya, pemeliharaan Allah itu adalah penyelenggaraan ilahi di mana Tuhan terus-menerus mempertahankan, memimpin, mengarahkan segala ciptaannya mencapai tujuan akhir yang Dia tetapkan. Oke, sebuah bagian ada 3 aspek pemeliharaan Allah. Yang pertama, Tuhan pelihara seluruh ciptaan. Oke, Mazmur 104 ayat 10 sampai 30 isinya adalah Tuhan memelihara ciptaan, burung-burung di udara Tuhan pelihara, alam semesta Tuhan ciptakan begitu rupa, ada langit, ada bumi, ada segala sesuatunya berjalan begitu rupa, dan semua ciptaan Tuhan menanti-nantikan Tuhan yang turun campur tangan di dalamnya. Ya, yang pertama adalah pemeliharaan umum, yang kedua ada pemeliharaan khusus, bahwa Allah turut campur tangan secara khusus dalam kehidupan umatnya. Kita umatnya yang percaya. Tuhan gak pernah tinggalkan. Roma 8 ayat 28. Kita sama-sama baca yuk. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada satu orang yang punya yang adalah seorang anak bapak, seorang anak papi seperti itu. Tapi kemudian dia dijual jadi budak. Anak-anak tahu nggak? Budak itu punya harapan nggak? Nggak ada harapan seperti itu. Tapi apa? Di tengah-tengah dia jadi budak, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana apa? Sampai suatu saat ada seorang juru minuman dan juru roti yang masuk ke dalam penjara. Karena dia di penjara ya, si budak ini yang namanya siapa? Ada yang tahu siapa cerita ini? Yusuf. Yusuf yang jadi budak, difitnah sama istri Potifar, dimasukkan dalam penjara dan di penjara. Tapi Tuhan gak pernah tinggal diam. Tuhan kirim orang-orang di sekelilingnya. Apa? Dan Tuhan punya rancangan sampai suatu saat dia menjadi orang kedua di Mesir. Ya, Yusuf ini setelah jadi orang kedua di Mesir, apa yang terjadi? Kakak adiknya datang, saudara-saudaranya datang. Saudara-saudara yang pernah menjualnya. Menurut kalian perasaan Yusuf gimana? Marah ya kan? Dendam enggak?
loh saya anak bapak, tapi saya dijual begitu saja jadi budak. Setelah ayahnya Yakub meninggal, Yusuf bisa nggak membuat kakak-kakaknya sengsara di Mesir? Bisa, tapi dengar, Yusuf tahu bahwa Tuhan itu berencana yang indah buat kehidupan Yusuf. Apa yang terjadi? Yusuf nggak marah, nggak dendam sama saudara-saudaranya, tapi bisa berkata seperti ini, saya tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Buat siapa? Bukan cuma buat saya, tapi buat kalian semua. Buat kalian siapa? Saudara-saudara saya. Kalau saya tidak dijual jadi budak, kalau saya tidak masukkan dalam penjara, kalian tidak mungkin ada di tempat ini. Dengar, sama seperti Yusuf bisa berkata gitu. Yuk, anak-anak, yakinlah satu hal, bahwa Tuhan selalu punya rencana yang indah buat kehidupan kita anak-anaknya. Amin. Ada yang ketiga, ada pemeliharaan penebusan. Bahwa Tuhan selalu bekerja dalam keselamatan manusia. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dunia penuh dengan dosa. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan turun ke bumi jadi manusia. Untuk apa? Kasih penyelamatan buat seluruh umat manusia. Dengar Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengar, Tuhan tidak pernah tinggal diam buat umat manusia, sekalipun manusia berdosa. Oke, bentuk-bentuk pemeliharaan Allah. Yang pertama, ada pemeliharaan fisik. Kalian sadar nggak Tuhan pelihara kita? Sadar banget ya bahwa Tuhan pelihara kita. Siapa yang dari sini dulu langsung segede ini? Enggak kan? Dari pasti semua mengalami proses hidup kan? Dari bayi. Tuhan pelihara enggak? Ada orang tua yang kasih makan. Kalian tambah besar fisik kalian. Dan ingat, ada pelajaran IPS. Kebutuhan manusia apa? Ada apa? Sandang, pangan, papan. Ini Tuhan pelihara buat kehidupan kita. Tuhan gak pernah tinggal diam. Tuhan cukupkan, Tuhan kasih baju, ya kan? Tuhan kasih rumah untuk berteduh, Tuhan kasih makanan dan minuman, seperti itu. Melalui orang tua, tapi orang tua, Tuhan berkati orang tua dan untuk memberkati kita. Amin. Oke. Yang kedua adalah pemeliharaan emosional. Tuhan itu senantiasa hadir, baik dalam suka maupun duka. Tuhan gak pernah tinggal diam. Ada yang namanya kisah Ayub. Ayub tahu apa yang terjadi dengan kehidupannya? Tahu ya? Betapa mengenaskannya. Dia enggak secara dikatakan dia orang paling saleh di seluruh bumi. Tapi kenapa Tuhan izinkan adanya penyakit menimpa kehidupannya? Adanya keluarga anak-anaknya pada mati semua, meninggalkannya. Harta bendanya habis dan istrinya sendiri mengusuruh Ayub mengutuki Tuhan dan meninggalkan Ayub. Tapi satu hal, di tengah-tengah kedukaan Ayub, Tuhan tetap pelihara emosinya. Sekalipun dia sempat mengeluh, tapi apa? Tuhan mengingatkan kehidupannya. Kenapa? Kalau Tuhan izinkan segala penderitaan. Dengar, Tuhan gak pernah cobai manusia ya. Tapi Tuhan izinkan pencobaan itu supaya apa? Lulus ujian iman. Dan Ayub lulus ujian iman. Dan apa? Tuhan kasih deritanya berubah menjadi sukacita. Tapi ingat, sekalipun di dalam derita, Mazmur 23 ayat 4 dikatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan besertaku. Ada gagdanya Tuhan, ada tongkatnya Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Amin. Dengarkan suara Tuhan dan dia akan menuntun kehidupan kalian. Oke, yang ketiga ada pemeliharaan spiritual. Artinya apa? Ada pertumbuhan iman dan karakter. Ada orang tua, ada guru. Untuk apa? Membangun iman kalian. Ada orang-orang sekalian untuk bisa memelihara pemeliharaan spiritual kalian. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini seperti yang tadi ya. Ini awal ya, ayat awal kita. Bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik pasti akan meneruskannya sampai akhir. Tuhan gak akan tinggal diam buat kehidupan anak-anaknya. Dan Tuhan juga akan memelihara kehidupan spiritual kalian.
Tapi kalian juga harus tetap bertekun di dalam Tuhan. Dengan cara apa ya? Mau membangun diri. Kalian tahu, sadar akan pemeliharaan Tuhan. Tadi seperti yang tadi siapa Kines bilang, jangan lupa beribadah sama Tuhan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa untuk tekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Yang terakhir ada pemeliharaan sosial. Ingat, manusia itu makhluk sosial. Dalam arti apa? Manusia nggak bisa sendiri. Manusia nggak bisa sendirian. Perlu orang-orang di sekelilingnya. Iya nggak? Siapa yang bisa tinggal sendiri? Sendiri seorang diri, sehari oke, 2 hari oke. Tapi seterusnya tidak mungkin manusia bisa tinggal seorang diri. Manusia adalah makhluk sosial, perlu sesamanya. Seperti manusia Adam pada mulanya. Katakan apa pernyataan Allah bahwa tidak baik Adam, manusia sehidup sendirian. Karena itu Tuhan menjadikan seorang penolong yang sepadan padanya. Bukan cuma Hawa, tapi semua manusia itu harus saling. Manusia sosial. Oke, yuk saat ini kita masuk ke dalam diskusi kelompok. Oke, sebelum masuk ke diskusi, boleh ambil handphonenya, kita main Kahoot dulu yuk. Oke, yang paling tinggi adalah Via. Via tuh Livi atau Olivia? Livi, oh ya Via, Livi. Oke. Makna Providentia Dei adalah pemeliharaan Tuhan. Benar atau salah? Ayo tetap. Nah, oke, berarti dua-dua ya. Ayo siapa yang menentukan? Salah satu cara menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan adalah, ada yang salah nggak ya? Oke, satu lagi. Siapa yang belum? Marvel. Oke, Marvel. Ya, siapa posisi tertinggi? Podiumnya pemeliharaan Allah. Ellen, posisi ketiga. Via, posisi kedua. Pertamanya adalah Theo ya. Theo dapat ya. Oke, Theo dapat. Enggak, nanti yang satunya aja. Nanti ya, lupa ini nyedin. Oke, nanti ada permainan lagi. Oke. Ada ini. Oke, sudah ya. Kita lanjut lagi ya ke PowerPoint kita. Oke, kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Baik, kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok. Silakan kalian menuliskan per kelompoknya ya. Mana sudah dibagi 3-3. Nanti satu kelompok yang paling terbaik nanti akan dapat emas batangan. Ya. Sudah. Ya. Sudah. Oke. Nanti dulu, nanti presentasi ya. Satu kelompok maju satu. Udah ya, oke, sudah semuanya dipegang dulu. Nanti maju satu kelompok satu. Tapi sebelumnya semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau icebreaker dulu ya. Oke. Icebreakernya seperti ini.
Let's. Ya, icebreaker-nya adalah, yuk semuanya bangkit berdiri. Icebreaker ya. Oke. Maksudnya ini, saya hidup bangun sadar bersemangat. Oh, salah. ya saat. Nanti ulang lagi. Oke, 1, 2, 3. Sadar bangun dan bersemangat. Saya hidup sadar bangun dan bersemangat. Saya hidup sadar bangun, saya bangun sadar hidup. Saya hidup sadar bangun dan bersemangat. Sekali lagi ya, agak cepet ya. 1, 2, 3. Saya hidup sadar dan bersemangat. Saya hidup sadar bangun dan bersemangat. Saya hidup sadar bangun, saya bangun sadar hidup. Saya hidup sadar bangun dan bersemangat. Oke, silakan duduk. Nah, kita akan mulai presentasinya. Yuk, masing-masing kelompok, Miss minta kelompok pertama boleh maju mempresentasikan presentasinya. Yuk, boleh bangkit berdiri, presentasi dulu di depan. Oke, perkenalkan namanya. Bilang dari kelompok 1, namanya kelompok 2 ya. Oke. Shalom. Kami akan mempresentasikan hasil dari tulisnya tidak bentuk pemeliharaan Tuhan yang lama sudah memilih terakhir itu saya. Satu, saya masih diberi nafas dan kesehatan oleh Tuhan. Kedua, saya masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Yang ketiga, saya masih dibangun dan bermanfaat. Bagaimana perasaanmu benar-benar menyadari bahwa Tuhan memelihara? Pertama, saya berpikir kalau Tuhan itu baik dalam hidup. Kedua, saya selalu berterima kasih kepada Tuhan karena mau memelihara saya. Ketiga, saya bahagia karena Tuhan memelihara saya. Yang keempat, saya bersyukur karena pemeliharaan ada di juga. Bagaimana kamu melakukan satu yang kedua beribadah kepada Tuhan, yang ketiga berdoa dan bersyukur, yang keempat kita melakukan saat hidup. Terima kasih. Oke, adakah yang ingin bertanya untuk presentasi kelompok 1? Oke. Ya, mari kita beri tepuk tangan buat teman-teman. Ya, selanjutnya kelompok 2. Halo semuanya. Shalom. Tuliskan 3 bentuk pemeliharaan Tuhan pertama, Tuhan masih menjaga kesehatan saya. Yang kedua, Tuhan beribadah juga dalam saya. Dan yang ketiga, Tuhan beri kekuasaan dalam seluruh hidup. Oke, bagaimana kesadaran ketika menyadari bahwa Tuhan masih mengatur? Yang pertama kita, kedua ketiga Oke, baik anak-anak, adakah yang mau bertanya? Miss. Oke. Gimana sikap hidup orang Kristen yang udah dipelihara oleh Tuhan? Seharusnya kalau sikap hidup orang Kristen sebagai kita orang percaya, harusnya kita bisa mensyukuri akan setiap pemeliharaan Tuhan ya. Lewat apa? Tentunya lewat perbuatan kita. Kita harusnya belajar untuk tetap memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Jangan lupa untuk berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan. Kita bisa berdoa, bisa ke gereja, bisa melayani Tuhan. Kita bisa bukan cuma pelayanan di atas mimbar, tapi juga kita bisa lihat ke sekeliling kita. Mungkin ada orang-orang yang perlu bantuan kita. Salah satu adalah caranya kita juga membantu mereka. Dan apalagi di sekeliling kita mungkin ada yang kotor, membuang kotoran, sampah-sampah sembarangan.
salah satu wujud ucapan syukur kita juga kita bisa membersihkan lingkungan sekeliling kita. Itu bukti bahwa kita tuh mengucap syukur akan segala keberadaan kita, sekalipun orang lain yang membuat kotoran-kotoran ya, yang membuang sampah sembarangan, yang menjatuhkan sampah sembarangan lah, yang seperti itu. Tapi kita yang tahu berterima kasih, tidak menunjuk orang ini atau orang itu, tapi kita mulai ambil sampah itu, buang di tempatnya, seperti itu. Ya, wujud ucapan syukur kita nggak terbatas di dalam gereja, tapi kita bisa menolong orang lain, itu juga ucapan syukur kita. Kita bisa melakukan hal-hal kecil sekalipun, itu adalah wujud ucapan syukur kita. Ya, karena apa? Tuhan kita harus bangun hubungan kita dengan Tuhan ke atas, tapi kita juga dengan sesama, dengan lingkungan kita. Oke, ya cukup. Thank you, Miss. Ya, mari kita akan masuk ke dalam refleksi. Pertanyaan refleksi adalah, yuk kita sama-sama ya, refleksi itu kita belajar dari apa yang ada. Ya, oke. Berkat apa yang kita dapatkan dari pembelajaran tentang pemeliharaan Allah? Apa yang kalian dapatkan dari apa yang sudah tadi dibagikan buat kalian? Oke? Bersyukur ya dengan segala keberadaan kita. Sekalipun, ada kata sekalipun ya, bersyukur itu bukan karena dapat berkat, ya kan? Tapi sekalipun, sama seperti yang tadi Ayub, ya, belajar bersyukur, ya, oke. Apalagi bagaimana pemahaman? Ada lagi yang mau menambahkan? Oke. Menyadari bahwa mengenai hal itu ada yang benar, ada yang hidup kita, dan kita harus melakukan firman Tuhan. Oke, belajar melakukan firman Tuhan karena kita sudah sadar, maka kita juga belajar melakukan firman Tuhan, ya. Good. Oke? Menyadari berkat-berkat kecil yang Allah berikan itu juga termasuk berkat dalam firman kita. Bagus banget, ya. Menyadari bahwa Tuhan selalu memelihara kita. Yes, keren. Tuhan selalu memelihara kita, ya. Oke, yang kedua, bagaimana pemahaman ini mengubah cara menghadapi masalah? Waktu kita punya masalah, kita sadar gimana? Dengan ada pemahaman Tuhan tuh memelihara. Maka apa respon kita? Ada yang bisa bagikan di belakang? Bersyukur karena masalah itu adalah cara kita belajar. Ya, harusnya kita nggak bersungut-sungut. Manusia nggak lepas dari sungutan ya. Tapi kalau kita mulai bersungut, sadar, saya salah ya. Harusnya saya tetap mengucap syukur dalam segala keadaan, sekalipun seperti itu. Ya, ada lagi yang mau kasih pendapat? Boleh? Selain tetap bersyukur, Walaupun Tuhan proses kita jangan mau, tapi Dia tuh selalu ada. ya ingat bahwa Tuhan itu senantiasa ada buat kita. Ya, itu satu hal. Bahwa bagaimanapun keadaan yang kita alami, if there is no way out, there is way up. Ya kan? Sekalipun gak ada jalan keluar di sekeliling kita, tapi ada jalan ke atas. Ingat, Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Ada lagi satu lagi, apa komitmen konkret untuk lebih mempercayai pemeliharaan Allah? Mau nggak kalian membangun komitmen lebih lagi? Kita sudah sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Komitmen kita apa sih? Apa yang mau kalian lakukan? Komitmen kalian apa? Coba. Saya berkomitmen bahwa saya ingin selalu bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan yang saya lalui, yang saya alami. Karena saya percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Ya, satu hal, jangan pernah berhenti mengucap syukur. Karena ada mujizat dalam ucapan syukur. Amin. Sekalipun apapun yang terjadi, ucapan syukur itu mengubahkan keadaan. Ya, puji nama Tuhan. Yuk, mari Miss minta satu orang boleh berdoa untuk menutup. Yuk, menutup pelajaran hari ini.
kita sama-sama bersatu dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami belajar. Sebentar kami ingin melanjutkan pelajaran berikutnya. Biarlah Engkau tetap sertai Tuhan dan berkati juga Miss Anita yang sudah mengajar kami. Dan biarlah apa yang sudah kami pelajari dapat kami mengerti Tuhan dan dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Give greeting.